Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ami di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai laporan keuangan konsolidasi khusus ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan lanjut di laporan keuangan konsolidasi metode perolehan. Nah, langsung saja. Di sini kita akan membicarakan mengenai pengertian metode harga perolehan. Apakah sudah pada tahu mengenai pengertian metode harga perolehan? Nah, di sini kita flashback lagi ya, yaitu pengertiannya itu adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi itu investor mencatat investasi sebesar biayanya. Kemudian dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun apabila dividen yang diterima itu melebihi bagian investor atas laba investasi, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Nah, itu pengertian dari metode harga perolehan. Kemudian di sini itu dalam metode harga perolehan ini itu ada metode cost dan juga metode equity, di mana di sini itu ada perbedaan ya antara metode cost dan metode equity. Yang sudah kita bahas kemarin ada metode equity sudah kita bahas ya. Itu di sini di mana metode cost itu sama dengan harga perolehan, sama dengan pembelian, kemudian itu tetap ya nggak berubah. Sedangkan metode equity itu nanti outputnya itu berubah. Nah, di situ itu perbedaannya antara tetap dan berubah antara metode cost dan juga metode equity. Nah, tujuan utama penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi itu adalah untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha dari berbagai perusahaan afiliasi yang merupakan satu kesatuan. Nah, lanjut. Di sini ada ciri-ciri metode harga perolehan. Nah, ciri-cirinya itu laba atau rugi yang diperoleh perusahaan anak tidak dilakukan penjurnalan. Jadi, dalam metode harga perolehan ini, misal terdapat laba atau rugi dalam perusahaan anak itu tidak dilakukan penjurnalan. Kemudian, eliminasi saldo modal, agio, terus LYD perusahaan anak ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi neraca. Nah, kemudian hak minoritas ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir setelah transaksi di kertas konsolidasi. Itu merupakan ciri-ciri metode harga perolehan. Lanjut. Di sini ada perbedaan antara metode equity dan metode perolehan ya. Di mana di sini ini sudah jelas ini. Yang pertama itu rekening investasi saham perusahaan anak. Nah, metode equity itu berubah-ubah sesuai perubahan jumlah kekayaan bersih perusahaan anak. Kemudian metode harga perolehan itu jumlahnya selalu tetap. Nah, itu perbedaannya ya. Yang metode equity berubah, yang metode harga perolehan itu tetap. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, itu yang metode cost itu tetap, yang metode equity itu berubah. Kemudian bagian laba yang diperoleh. Nah, di sini yang metode equity itu dicatat dalam laporan keuangan neraca yang dikonsolidasi, sedangkan metode harga perolehan tidak hanya diakui pada laporan keuangan neraca. Kemudian laporan laba rugi yang metode equity itu tidak mencantumkan, ini kurang jelas ya. Bentar. Sorry. Tidak dicantumkan ya. Kemudian yang metode harga perolehan itu bagian dividen dicatat di bagian debit. Itu laporan laba rugi. Nah, kemudian kondisi pencatatan dalam metode harga perolehan. Nah, di sini pencatatannya dalam metode perolehan itu perusahaan Indo itu mengakui adanya pendapatan hanya terhadap dividen atas saham yang dibagikan perusahaan anak. Nah, jadi perusahaan induk itu hanya mengakui pendapatan itu terhadap dividen atas saham yang dibagikan perusahaan anak. Kemudian laba atau rugi timbul jika sebagian atau seluruh saham yang dimiliki itu dijual, sehingga terdapat adanya laba atau rugi itu sesuai dengan
saham yang dimiliki itu ketika dijual. Kemudian ada rekening investasi saham yang jumlahnya tetap. Nah, yang terakhir itu ada kenaikan atau penurunan LYD induk. Selanjutnya itu ada prosedur akuntansi untuk metode harga perolehan. Nah, di sini perusahaan induk dan perusahaan anak itu adalah dua perusahaan yang berbeda. Nah, kemudian oleh karena itu dividen yang diterima atas modal saham itu perlu ditetapkan sebagai pendapatan. Nah, itu ya di garis bawah itu dividen itu diterima atas modal saham perlu ditetapkan sebagai pendapatan. Kemudian walaupun kaitan yang ada antara perusahaan induk dan perusahaan anak itu dapat menggambarkan suatu kesatuan ekonomis. Nah, jika yang digunakan adalah metode harga pokok, maka perkiraan perusahaan induk untuk investasi. Kemudian selanjutnya itu ada angka yang dilaporkan untuk saham perusahaan anak dalam perkiraan investasi adalah sebesar harga perolehannya yang semula ya. Kemudian selanjutnya itu ada pengumuman dividen oleh perusahaan anak dicatat dalam buku perusahaan induk dengan mendebit perkiraan piutang dividen dan mengkredit perkiraan pendapatan dividen. Nah, ini ada pencatatan dengan metode harga perolehan. Nah, di sini pada saat pembelian investasi sama dengan halnya metode equity ya, yaitu di bagian debit itu ada investasi saham dan di bagian kredit itu ada kas. Nah, selanjutnya laba atau rugi anak perusahaan itu tidak di jurnal seperti tadi yang di awal, diingat-ingat ya. Jadi di metode harga perolehan ini laba atau rugi anak perusahaan itu tidak di jurnal atau dicatat oleh PT Induk. Kemudian dividen kas anak perusahaan itu bagian debit itu ada piutang dividen atau kas, kemudian kredit itu ada pendapatan dividen. Nah, perhitungannya itu persentase pemilikan dikali dividen kas anak perusahaan. Nah, apabila dividen tersebut berasal dari laba ditahan sebelum pemilikan, maka akan dicatat sebagai pengurang terhadap harga perolehan investasi. Dan di sini jurnalnya itu debit pada kas dan kredit itu investasi. Maksudnya debit itu ada kas, kemudian di kredit itu ada investasi saham. Nah, di sini selanjutnya itu ada pembagian dividen dari saldo laba yang ditahan sebelum saat pemilikan saham. Nah, dijelaskan itu tidak ada saldo laba yang ditahan bagi perusahaan yang baru dibentuk dan belum melakukan operasinya. Kemudian dengan demikian apabila pada perusahaan yang baru dibentuk membagikan sebagian harta miliknya kepada para pemegang saham itu berarti harus diakui sebagai penarikan kembali dari sebagian atas penanaman modalnya. Dengan anggapan tersebut, maka apabila dalam pembagian dividen ternyata ada sebagian di antaranya merupakan laba, itu yang diakumulasikan sebelum terjadinya pemilikan saham oleh perusahaan induk. Nah, harus dipisahkan ya secara tegas berhubung masing-masing harus diperlakukan berbeda satu sama lain. Nah, di sini ada alternatif teknik-teknik penyusunan neraca konsolidasi. Nih, meskipun di dalam buku-buku perusahaan induk itu tidak dilakukan pengakuan terhadap bagian laba perusahaan anak yang belum direalisasikan atau dibagikan sebagai dividen, namun demikian di dalam neraca yang dikonsolidasi itu jumlah tersebut harus diakui pula sebagai kenaikan atas saldo laba yang ditahan. Nah, daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi, rekening investasi saham-saham perusahaan anak itu dan saldo laba yang ditahan perusahaan induk disesuaikan dengan bagian atas kenaikan saldo yang ditahan perusahaan anak. Nah, walaupun dalam metode harga perolehan ini laba itu kan tidak di jurnal, namun namun demikian di dalam neraca itu yang dikonsolidasi jumlah laba itu harus diakui pula sebagai kenaikan atas saldo laba yang ditahan. Demikian materi kali ini mengenai laporan keuangan konsolidasi metode harga perolehan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.